Alhamdulillah, Alhamdulillahi akramana bil iman wa a'azzana bil islam wa tafaddala alaina bil Qur'an wa hadana bi bi'tsati sayyidil anam wa adama alaina al amna wal aman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul quddusus salam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athahu Allahu rahmatan wa amanan lil insi wal jan sallallahu alaihi wa sallama wa baraka alaihi wa ala jami'il ali wal ashabi wal a'wan wa man tabi'ahum bi ihsanin ala marriz zaman. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia, kita adalah merupakan salah satu di antara sekian banyak makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah. Lalu Allah menghendaki agar manusia ini diangkat derajatnya setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan kepada manusia sekian banyak kemuliaan dan anugerah agar mereka tidak hanya menjadi makhluk yang hanya kerjaannya makan, minum, tidur dan berkembang biak, akan tetapi agar manusia ini semakin tinggi kedudukannya serta semakin mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di masa kita saat ini, di mana begitu banyak orang-orang yang memilih untuk menetap di bumi, tenggelam dalam kenikmatan dunia yang fana. Mereka memandang dirinya tidak lebih daripada seekor binatang. Mereka menghabiskan hidupnya untuk makan, untuk minum, memuaskan nafsu dan syahwatnya, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat. Ada surga, ada neraka, dan ada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang singkat ini, marilah kita sedikit untuk merenungkan betapa besar nikmat dan karunia Allah kepada manusia, agar kita sebagai makhluk di muka bumi ini merasakan bahwa kita sebagai makhluk yang berharga, makhluk yang mulia, dimuliakan oleh Allah di dunia, dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Manusia, jamaah rahimakumullah, adalah satu-satunya makhluk yang diciptakan secara langsung dan diurus secara langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika iblis menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam, di antara yang Allah katakan kepada iblis adalah, "Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, astakbarta am kunta minal alin?" Wahai iblis, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan sendiri dengan kedua tanganku? Apakah engkau hendak berlaku sombong di antara semua makhluk yang telah aku ciptakan? Ayat ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana perkataan Imam Ad-Darimi, Allah lah yang secara langsung mengurus penciptaan Nabi Adam, meniupkan secara langsung roh kepadanya, dan tidak ada satu makhluk pun yang mendapatkan kemuliaan seperti Adam alaihi salam. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Maka kalau kita bandingkan
kita sandingkan antara wujud manusia dengan semua makhluk yang Allah ciptakan, hati nurani manusia yang berakal ini pasti akan mengatakan bahwa wujud rupa fisik manusia jauh lebih baik dan lebih mulia daripada binatang, daripada tumbuhan, daripada jin, dan berbagai macam makhluk-makhluk yang lainnya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, tidak berhenti sampai di situ. Allah Subhanahu wa taala berkehendak agar kita sebagai manusia setelah diciptakan dan hidup di muka bumi ini, kita memiliki suatu aktivitas yang mulia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kemuliaan tersendiri. Karena itulah kemudian kita disebut sebagai Abdullah, hamba Allah. Karena kita beribadah kepadanya. Sehingga kita yang lemah, yang hina ini, dinisbatkan nama kita kepada Allah dengan sebutan Abdullah. Bahkan Rasulullah SAW sendiri, sebagai manusia yang paling mulia, beliau sangat suka kalau beliau dipanggil dengan Muhammad, Abdullah wa Rasuluh. Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia adalah langit dan bumi, serta alam semesta dan semua yang berada di dalamnya. Sengaja Allah ciptakan, Allah taklukkan agar menjadi fasilitas hidup bagi manusia, supaya ia bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya untuk menghambakan diri kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Surah Luqman ayat ke-20. Alam tarau annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidakkah kalian melihat bahwa Allah telah menaklukkan bagi kalian wahai manusia? Kalimat menaklukkan artinya Allah mudahkan bagi kalian untuk mengurusnya, untuk mengelolanya. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, lalu Allah sempurnakan bagi kalian nikmatnya yang zahir maupun yang batin. Bahkan dalam ayat yang lain Al-Jathiyah ayat ke-13, Allah juga berfirman, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Allah telah menaklukkan bagi kalian semua wahai manusia, semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, seluruhnya adalah berasal dari Allah untuk kemaslahatan kalian. Imam At-Tabari mengatakan dalam tafsirnya bahwa semua yang ada di langit berupa matahari, bulan, bintang, gemintang, dan semua yang ada di bumi berupa binatang, tumbuhan, pepohonan, gunung, benda padat, dan apapun itu semua Allah ciptakan, Allah taklukkan untuk kebermanfaatan dan kemaslahatan hidup manusia. Karena itulah kata Imam At-Tabari, Allah sangat membenci apabila ada di antara hamba-hambanya yaitu manusia, setelah Allah taklukkan seluruh isi alam semesta ini untuk dirinya, lalu dia menjadikan bagi Allah sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, bahkan secara terang-terangan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Allah mengatakan, sungguh kami telah memuliakan anak keturunan Adam, lalu kami bawa ia untuk menguasai darat dan lautan, tentu serta udara. Lalu kami berikan kepada mereka rizki yang terbaik. Rizki terbaik di muka bumi ini hanya Allah berikan kepada manusia. Tidak sampai di situ jamaah rahimakumullah. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami unggulkan mereka, anak keturunan Adam, hingga mereka lebih tinggi derajatnya dari semua makhluk yang telah kami ciptakan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, semua kenikmatan ini Allah berikan kepada semua manusia.
baik mereka yang mengaku beriman kepada Allah atau bahkan mereka yang terang-terangan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya mendapatkan karunia itu. Tetapi mereka orang-orang yang menyatakan diri beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah tambahkan kemuliaan kepada mereka. Maka kita sebagai manusia semakin bertambah kedudukan dan kemuliaan kita di sisi Allah dengan keimanan yang Allah karuniakan ke dalam hati dan dada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Karena itulah dalam Al-Quran Allah memberikan satu standar penilaian untuk kita semuanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Standar kemuliaan bahwa yang paling mulia di antara kalian semua, wahai manusia, yang laki-laki ataupun perempuan, dari bangsa manapun, dari kabilah manapun, dari suku manapun, dari marga manapun, adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Dan tentu orang-orang beriman adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sesuai dengan tingkat kualitas keimanan dan ketakwaannya. Karena itulah ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ada seorang muslim, sahabat Rasulullah SAW. Dia adalah seorang ahlul badiyah, seorang penduduk kampung. Dikenal dengan nama Zahir bin Haram. Seseorang yang memiliki fisik yang sangat tidak menarik. Bahkan dikatakan dia memiliki wajah yang cukup buruk. Tapi dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berusaha memberikan hadiah yang terbaik bagi Rasulullah meskipun dia dalam kondisi tidak memiliki apapun. Hingga suatu hari Rasul mengatakan, "Mari kita mengunjungi Zahir bin Haram." Rasul dari kota Madinah mendatanginya di kampung halamannya. Maka Rasul mendapati dia sedang berdagang. Maka Rasul pun memeluknya dari arah belakang tanpa dia ketahui. Lalu Zahir pun berkata, "Siapakah ini? Tolong lepaskan aku." Maka ketika dia menoleh, dia melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul bercanda dengan berkata, "Wahai orang-orang, siapakah yang mau membeli seorang budak dariku ini? Seorang hamba sahaya ini." Tentu dia adalah seorang yang merdeka. Rasul sedang bercanda. Lalu Zahir mengatakan, "Ya Rasul, dengan demikian engkau pasti akan mendapatkan harga yang sangat murah." Kenapa? Zahir menyadari dia bukan orang terpandang. Dia bukan seorang tokoh. Dia bukan seorang ilmuwan. Dia hanya manusia biasa yang mengais kehidupan dengan berdagang ala kadarnya. Memiliki fisik yang tidak menarik. Dia mengatakan, "Ya Rasul, kalau engkau menjualku, engkau hanya akan mendapatkan harga yang sangat murah." Tapi Rasulullah SAW mengatakan dengan kalimat yang indah, "Bal anta indallahi ghalin." Bahkan justru sebaliknya, wahai Zahir, engkau di sisi Allah bernilai sangat mahal. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Begitulah seorang Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat mulia Rasulullah SAW. Seorang qari, penghafal Quran, di mana Rasulullah seringkali ingin mendengarkan suara lantunan Qur'annya. Suatu hari Rasul memintanya untuk memanjat sebuah pohon untuk memetik buahnya, maka dia pun memanjat. Tapi orang-orang meledeknya karena fisiknya yang kecil, betisnya yang kecil. Maka orang-orang pun mengatakan, maka Rasulullah pun mengatakan, "Apa yang kalian tertawakan?" Maka mereka mengatakan, "Ya Rasul, kami melihat betisnya Ibnu Mas'ud begitu kecil." Mereka merendahkan. Maka Rasul mengatakan, "La rijlu Abdillahi athqal fil mizani yaumal qiyamati min Uhud." Sungguh kakinya Abdullah bin Mas'ud di sisi Allah lebih berat timbangannya daripada gunung Uhud. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala bahkan memuliakan kaum beriman. Hingga Allah dan Rasulnya pun bahkan bersolawat untuk orang-orang yang beriman. Solawat Allah artinya adalah sebuah pujian.
Salawatnya malaikat artinya adalah doa. Dalam Al-Ahzab 43 dan 44 Allah mengatakan, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuh. Dialah Allah, zat yang bersolawat atas kalian. Begitu pula para malaikatnya, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, supaya ia mengeluarkan kalian daripada kegelapan menuju kepada cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan sungguh Allah itu amat sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Karena itu ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, hilangnya nyawa satu orang muslim sama dengan terbunuhnya seluruh manusia. Bahkan hilangnya dunia ini, lenyapnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada lenyapnya satu nyawa seorang muslim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika beliau tawaf di Ka'bah, beliau mengatakan, betapa mulianya engkau wahai Ka'bah, betapa harumnya aromamu, betapa mulianya kehormatanmu. Tetapi demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh kehormatan satu orang mukmin lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kemuliaanmu. Darahnya seorang mukmin dan hartanya seorang mukmin lebih baik dan lebih berhak untuk dijaga daripada kehormatan Ka'bah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Namun kita mendapati banyak orang-orang yang justru ia lari dari kemuliaan yang Allah berikan menuju kepada kehinaan. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surah Muhammad ayat 12. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Sungguh Allah pasti memasukkan orang-orang beriman dan beramal soleh ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Walladzina kafaru, sedangkan orang-orang yang kafir, yatamatta'una wa ya'kuluna kama ya'takulul an'am, mereka makan, minum, bersenang-senang sebagaimana binatang ternak bersenang-senang. Wan naru mathwal lahum, padahal ujung kehidupan mereka adalah neraka. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, marilah setelah Allah muliakan kita sebagai manusia, maka mari kita kemudian memuliakan diri kita dengan keimanan, dengan ketakwaan, dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Marilah kita jaga kehormatan sesama saudara kita, orang-orang yang beriman. Marilah kita jaga harta dan darah mereka. Jangan sampai ada nyawa saudara kita melayang sia-sia tanpa hal yang dibenarkan oleh agama ini. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah ini menyadarkan kita semua tentang kemuliaan kita di sisi Allah dan menjadikan kita termotivasi untuk meraih kemuliaan yang lebih tinggi di sisinya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu